warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini akhir pekan edisi Minggu keempat Mei 2025. Kami hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk mengisi akhir pekan Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan yang menjadi sorotan dalam sepekan berikut ini. Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan penentuan lokasi atau penlok untuk pembebasan lahan dalam proyek normalisasi Kali Ciliwung. 3 titik wilayah yang telah ditentukan berada di Pengadegan, Cawang, dan Cililitan. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta akan melakukan pembebasan lahan mulai Juni 2025. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meresmikan 5 taman yang beroperasi 24 jam. Untuk di Jakarta Pusat, ada Taman Lapangan Banteng dan Taman Menteng, sementara di Jakarta Selatan ada Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Literasi Marta Tiahau. Untuk menjaga keamanan aktivitas masyarakat di taman-taman ini, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan satuan pengaman serta penambahan CCTV. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan program revitalisasi kantin sehat. Untuk tahap pertama, program ini telah ada di SMK Negeri 57, SMK Negeri 63, dan SMA Unggulan MH Tamrin. Seluruh makanan dan minuman yang dijual di kantin sehat telah memenuhi persyaratan seperti standar nutrisi, higienis, dan aman dikonsumsi siswa. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini edisi akhir pekan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera memberlakukan pembayaran parkir non-tunai atau cashless. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan parkir. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melakukan pembenahan pengelolaan perparkiran di Jakarta dan mendukung penerapan pembayaran parkir non-tunai. Menurut Pramono, selama 15 tahun, sistem perparkiran di Jakarta belum mengalami perubahan dan perlu segera untuk ditata lebih baik. Supaya parkir ini menjadi terkelola lebih baik, saya termasuk setuju kalau kemudian parkir itu cashless, tidak pakai uang cash, sehingga dengan demikian ini akan membuat sistem yang menjadi lebih baik. Sementara itu, menanggapi usulan DPRD DKI Jakarta untuk membentuk badan usaha milik daerah atau BUMD parkir, Pramono akan mempelajari lebih lanjut. Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tengah berupaya melakukan pembenahan pengelolaan sistem perparkiran agar menjadi lebih baik. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, setelah menembus Bekasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menambah perluasan rute Transjakarta ke daerah penyangga Jakarta. Kali ini ada rute Transjakarta yang menembus Tanggerang, Banten, yakni PIK 2 Blok M. Rute baru Transjakarta sepanjang 72,8 km ini akan mempermudah mobilitas warga Jakarta maupun warga Tanggerang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma meresmikan layanan Transjabodetabek rute T31 yang menghubungkan Blok M Jakarta Selatan dengan kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 Kabupaten Tanggerang, Banten. Pramono mengatakan rute baru Transjakarta ini memiliki 24 halte dengan durasi perjalanan 165 menit hingga 180 menit tergantung kondisi lalu lintas. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Kamis 22 Mei 2025, halte Transjabodetabek rute PIK 2 ke Blok M secara resmi kita buka dan beroperasi. Tarif Transjabodetabek untuk rute Blok M PIK 2 ini yakni Rp2.000 untuk jam 5 pagi hingga jam 7 pagi.
dan Rp3.500 untuk jam 7 pagi hingga jam 10 malam. Pramono yakin rute ini akan menjadi primadona transportasi publik bagi masyarakat, sebab jumlah wisatawan yang mengunjungi Pantai Indah Kapuk periode Januari hingga April 2025 saja sudah mencapai 1,4 juta orang. Peresmian rute Transjakarta yang melintas kawasan Tangerang, Banten ini mendapatkan apresiasi dari Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma. Ucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya ke Pak Gubernur, dan mudah-mudahan ada nanti dibuka lagi proyek kalau bisa sampai Serang. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta yang bisa jadi rekomendasi untuk mengisi akhir pekan Anda. Pemprov DKI Jakarta menggelar Jakarta Like Festival 2025 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada 23 hingga 25 Mei 2025. Warga bisa menikmati pertunjukan cahaya spektakuler dalam suasana malam yang penuh warna dengan gratis. Beralih ke informasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jalan Sudirman Tamrin pada Minggu 25 Mei 2025. Kebijakan ini terkait kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia pada 24 hingga 26 Mei 2025. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.